Halo guys, jadi kali ini kita mau podcast mengenai ide film pendek. Nah, jadi buat kalian tetap stay tune karena kita bakalan bahas ide-ide yang menarik buat kalian nantinya bisa jadi referensi nih. Nah, mulai dari aku mau pertama idenya ukiran kayu. Jadi kan aku lihat di Semarang itu kayak lebih bagusnya gitu ukiran gitu loh, Sa. Nah, itu gimana? Aku nggak tahu. Aduh, jadi tuh Menurut aku tuh ya bagusan itu kalau buat ide yang lebih ke fantasi dan imajinasi itu lebih kita nyari yang unreal gitu, nggak kayak lukisan atau ukiran lah. Jadi kita bisa ngukir itu kayak bisa di pohon, entah apapun yang kayak bisa bikin audiens itu mikir emang ada ya yang ngukir itu langsung di pohonnya yang masih kayak berdiri tegak menjenjang ke atas gitu loh. Nah, itu ukiran itu yang ngukir kita atau gimana? Ya tentu kita ya, nggak mungkin kamu Pakai sulap apa? gitu ya. Ya kita itu bisa pakai apapun benda tajam. Kayak obeng, sekedar obeng aja kita bisa nulis di pohon ya. Dan nih apa sing kuwi kayak teropong kuwi. Aku pas gue bahasa Indonesia aku ngapain gue bahasa itu? Oh iya, yang itu yang teropong gitu gimana, Sa? Buat yang teropong kita itu harus itu ya kreatif untuk membuat teropong tersebut ya kan, karena teropong itu kan mahal ya katamu ya. Iya, makanya kan aku kemarin udah bilang tuh sama Devina buat bikin teropong terus kasih warna, jadi setiap kata yang keluar berbeda itu warnanya yang muncul berbeda. Itu bagus. Bikin sendiri tapi Ya apa sih? Terus ya gue tapi aku pengennya itu ya yang apa itu namanya? Tapi aku pengennya itu yang di hutan ya intinya ya guys. Ya aku nggak egois. Nanti kalau kalian bilang aku egois harus ke hutan, enggak, bukan. Egois Bukan, aku cuman ya intinya ya udah menyatu dengan alam deh gitu. Ya gitu aja sih. Aku ya terserah. Ini kan jadi gini guys, kalau jadi kalau apa itu namanya ide, mungkin kita bisa kasih ide semuanya. Bisa kasih ide terus nanti tuh yang membedah itu ya si penulis naskah gitu. Jadi buat kalian yang boleh semua yang kru itu kasih ide, cuman yang mengeksekusi itu penulis naskah, seperti itu kan. Yang mengeksekusi emang penulis naskah, tapi penulis naskah itu selalu dibantu sama produsernya ya. Waduh, sebenarnya gini ya guys. Jadi gitu. sama Riz, kamu kan udah tak ceritain ya Riz sama Devina kemarin ya. Nah, jadi tuh gini, sebenarnya rahasia di broadcast ini tuh kayak iya di industri lah ya intinya. Jadi di industri itu sebenarnya produser tugasnya tuh hanya mendanai. Jadi ketika emang kamu punya dana? Bukan seperti itu, bukan aku emang punya dana, bukan, aku emang nggak ada uang, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi kan kalau di industri misal ada penulis seorang scriptwriter atau penulis naskah punya ide, terus tuh konsulnya terus bilang sama produser, "Sir, aku punya ini ide ini, aku mau bikin film gitu." Nah, terus si produser ini yang mencarikan sutradara. Jadi semuanya sebenarnya sutradara yang menyetujui ide tersebut. Aku tinggal mengatur jadwal. Tapi ini kan itu kan industri ya, iya, bro. Jadi ini sekolah, bro. Bentar dong, aku kan belum selesai, jangan dipotong. Itu buat industri asli nih. Dewe menerapkan sistem tersebut. Tapi ketika kita menerapkan di broadcast tuh belum berani karena takutnya membebani sutradara. Makanya kita kerja ya udah sesuai job desk gitu loh, kayak gue produser, kayak produser yang ini. Lah malah ini tuh semuanya disalahkan oleh kayak apa sih salahnya produser, KPKP kan memang kayak seperti itu.
Iya. Seperti itu. Jadi kata Pak Mario seperti itu sih saat di Brofest. Sebenarnya aku Oke. tanya, kenapa kok di poster itu ditulisnya sutradara? Kamu tau nggak? Di poster filmnya kita pas aku buat itu kan film-filmnya ada namanya toh, kayak Amila, Mbak Amila gitu kan. Nah, itu kenapa kok yang ditulis sutradara? Kenapa? Kamu bisa jawab gak? Karena yang nentuin itu sutradara tadi kamu bilangnya. Nah, benar, karena yang mengeksekusi di lapangan, terus semuanya itu sutradara, makanya kan kita nulisnya sutradara. Nah, sebenarnya yang paling berat itu job desk sutradara. Kenapa tuh? Karena kan ada kan profesi sutradara. Kamu kan pengennya jadi sutradara kan? Makanya ada profesi sutradara yang nah seperti itu. Ada profesi sutradara, makanya produser kan enggak. Itu sih. Terus ide kita selanjutnya penasa. Kalau menurutmu bolpen bisa gak? BISA bisa. Biasanya diapain ya, Sa? Ya kan idemu toh. Belum ini loh masih kayak aku perempangan. Kalau biasanya itu pulpen itu biasanya dia nulis sendiri. Terus jadi ajaib. Yusek toh, cuma tak jelaske. Bye. Oh, tiba. Dijatuhnya kancai. Iya, enggak apa-apa. Selesai. Iya, Mama. Ya wis lah. Bye. Sam. Nah, jadi itu tadi podcast kita mengenai ide-ide buat film pendek. Jadi ini akhirnya Kansa lagi bad mood ya guys, tapi nggak apa-apa deh. Tapi nggak apa-apa deh. Tetap stay tune ya di podcast kita. Bye.